Shalom saudaraku, bersama dengan saya Pastor Binsar Nikodemus. Dan hari ini kita akan belajar tentang roti mana. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari roti mana? Tapi sebelumnya, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami ada semua hanya karena anugerah-Mu. Kami ada semua hanya karena kebaikan Tuhan. Kalau kami masih ada sebagaimana kami ada hari ini, semuanya hanya karena kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang setia, Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami, Engkau Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Sebentar kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Maka kami doa, melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, kami boleh semakin kuat beriman kepada Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu, kami boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan Yesus. Dan kami doa, firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan terus mengubahkan kehidupan kami. Firman-Mu yang akan menguatkan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami, sambut kebenaran firman Tuhan. Sama-sama semua yang percaya katakan, amin, haleluya. Kita akan membahas tentang roti mana. Roti mana adalah roti yang Tuhan sediakan kepada bangsa Israel ketika mereka melakukan eksodus atau mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, dalam perjalanan di padang gurun selama 40 tahun, Tuhan memelihara mereka dengan makanan yang Tuhan sediakan sendiri. Namanya adalah roti mana. Roti mana ini asal katanya adalah dalam bahasa Ibrani, katanya adalah manhu atau apa itu. Karena pada waktu itu bangsa Israel ketika roti mana turun, dia nanya apa itu, apa itu. Bahasa Ibraninya manhu, manhu. Makanya namanya adalah roti mana atau roti apa itu. Nah, kita lihat dulu ayatnya. Keluaran 16 ayatnya yang ke-35. Firman Tuhan katakan seperti ini saudara. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Jadi selama 40 tahun Tuhan sediakan roti mana untuk mereka makan. Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari roti mana ini? Yang pertama adalah berkatnya telah disediakan bagi mereka yang mau berusaha. Sama-sama bilang sama saya, berkat Tuhan, Tuhan telah sediakan. Amin. Tapi gak hanya sampai di situ, bagi mereka yang mau berusaha. Kita lihat ayatnya. Keluaran 16 ayat yang keempat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dikatakan bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari. Berkatnya Tuhan telah sediakan. Tapi Tuhan mau untuk mereka keluar. Sama-sama bilang keluar dan memungut. Amin. Artinya apa? Tuhan mau bangsa Israel gak hanya cuma enak-enakan terima makanan dari Tuhan. Tapi Tuhan sudah sediakan dan Tuhan mau mereka untuk berusaha. Hari-hari ini kita jangan jadi orang yang malas. Tapi kita menerima berkat Tuhan dengan apa? Dengan kita melakukan sesuatu. Burung pipit dipelihara sama Tuhan. Tapi burung pipit itu juga mencari makanannya sendiri. Begitu juga dengan kita. Firman Tuhan bahkan katakan orang malas janganlah ia makan. Jadi pelajaran pertama yang kita ambil adalah Tuhan udah sediakan berkatnya. Yang kita harus lakukan adalah kita berusaha dengan apa yang kita bisa lakukan. Jangan jadi orang malas. Jangan jadi orang yang cuma duduk-duduk, tidur-tiduran aja.
Tapi kita jadilah orang-orang yang mau berusaha. Dengan pertolongan Tuhan, dengan berkat yang Tuhan telah sediakan, maka Tuhan akan pelihara kita. Amin. Yang kedua, pelajaran apa yang kita ambil dari roti mana? Yang kedua, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Don't be greedy. Jangan jadi orang yang serakah. Keluaran 16 ayat yang ke-16 dikatakan, beginilah firman Tuhan, perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Tuhan lagi didik bangsa Israel untuk mereka benar-benar jadi orang yang mencukupkan diri mereka dengan apa yang ada pada mereka. Jangan jadi orang yang serakah. Tapi bangsa Israel, kita sama-sama tahu bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang harus diajar terus untuk taat. Apa yang mereka lakukan? Di ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi hari, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa marah kepada mereka. Ada beberapa dari mereka yang serakah gitu. Mereka masih simpan, padahal Tuhan bilang jangan simpan. Kecuali pada hari Sabat, nanti akan kita bahas. Tapi mereka simpan, mereka greedy. Saya mau katakan mana tidak bisa disimpan lewat dari sehari. Ketika orang Israel ada yang maruk, ada yang greedy menumpuk mana, melebihi kebutuhannya, esoknya mana itu akan jadi busuk dan berulat. Mana mengajarkan kita manusia untuk tidak serakah, tidak korupsi, untuk memikirkan kebutuhan orang lain, maka Tuhan akan mencukupkan semuanya. Hari ini kita diingatkan, kalau misalnya saudara bekerja, kalau misalnya saudara berusaha, atau saudara lagi, ya apapun keadaan saudara hari-hari ini, jangan jadi orang yang greedy, jangan jadi orang yang serakah, jangan jadi orang yang maruk. Firman Tuhan katakan Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, dan jangan menjadi hamba uang. Ada orang-orang yang menjadi hamba uang. Apa-apa uang. Bekerja keras untuk keluarga, lama-lama keluarganya ditinggal untuk bekerja keras. Saya mau katakan jangan pernah salah fokus dalam hidup ini. Jangan hanya fokus kepada uang dan uang. Jangan greedy, jangan jadi orang yang serakah. Tapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Yang ketiga, pelajaran dari roti mana, Tuhan mau kita bersandar pada Tuhan hari demi hari. Keluaran 16 ayat 21 dikatakan, setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Pelajaran yang ketiga yang kita ambil adalah Tuhan mau kita bergantung kepada Tuhan setiap hari. Makanya roti mana harus diambil setiap hari. Itu belajar bahwa bangsa Israel bergantung sama Tuhan setiap hari. Begitu juga dengan setiap kita. Makanya doa Bapa kami, doa yang Tuhan Yesus ajarkan sendiri. Tuhan katakan Matius 6 ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan ingin kita bergantung hanya pada Dia setiap hari. Tidak mudah bagi mereka untuk hidup berdasarkan pemberian Tuhan hari demi hari. Dan tidak memiliki persediaan untuk esok. Namun pelajarannya adalah kita harus sadar bahwa hanya Tuhanlah
satu-satunya sumber kehidupan. Dan segala yang kita butuhkan ada padanya. Jadi setiap hari yuk kita datang sama Tuhan dan kita terus bergantung sama Tuhan. Firman Tuhan katakan di Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Ada janji Tuhan yang indah ketika kita benar-benar mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan kita dan mengandalkan orang lain. Firman Tuhan katakan kita akan diberkati, kita akan seperti pohon di tepi aliran air. Hari ini terus bergantung sama Tuhan. Hari lepas hari, karena kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Yang terakhir, pelajaran apa dari roti mana? Yaitu Tuhan mau dalam hidup kita untuk kita punya waktu khusus sama Tuhan. Makanya Tuhan memberikan hari Sabat kepada bangsa Israel. Hari Sabat adalah hari perhentian yang diberikan Tuhan kepada mereka supaya mereka memiliki waktu istirahat dan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Sama seperti orang Israel, orang Kristen juga harus punya waktu khusus untuk beribadah dan beristirahat, yaitu hari Minggu. Makanya saya mau katakan, ayo hari Minggu siapin waktu khusus buat Tuhan. Jangan buka toko terus, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu buka toko. Nanti di sorga juga dia buka toko. Jangan. Makanya ayo kita belajar di sini untuk kita mendedikasikan dalam satu minggu, satu hari buat Tuhan. Keluaran 16 ayat 25 sampai 26. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan dan pada hari ini tidaklah kamu mendapatkannya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ketujuh ada Sabat, maka roti tidak ada pada hari itu. Mana hanya bertahan sehari, kecuali pada hari Sabat dan hari persiapan Sabat. Pada hari tersebut, pada hari ke-6, mana akan diturunkan 2 kali lipat dan bisa disimpan untuk dimakan pada hari Sabat, di mana Tuhan dipermuliakan secara penuh. Mana mengingatkan agar Tuhan diingat secara istimewa, sepertinya Tuhan yang memberikan berkat, memberikan rahmat bagi setiap kita. Kesimpulannya adalah pelajaran dari roti mana. Tuhan adalah satu-satunya sumber berkat dalam hidup kita. Jangan cari dari yang lain. Dan Tuhan akan sediakan berkatnya bagi kita yang mau untuk berusaha. Tuhan juga kasih pelajaran buat kita untuk kita gak greedy, kita gak serakah sama berkat-berkat yang dari Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan mau untuk kita bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Dan Tuhan mau kita mempermuliakan Tuhan. Karena Tuhan adalah satu-satunya berkat, sumber berkat dalam kehidupan kita. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Kita mau bernyanyi buat Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa Dia adalah segalanya dalam hidup kita. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa
dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kami mengucap syukur Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang memelihara hidup kami. Kami percaya berkat-Mu telah Engkau sediakan dalam hidup kami. Ajar kami untuk menjadi orang-orang yang rajin. Ajar kami untuk tidak menjadi orang-orang yang malas. Kami percaya berkat-Nya Tuhan telah sediakan. Dan kami mau berusaha, kami mau bekerja untuk menerima berkat Tuhan. Ajar kami, bentuk hati kami Tuhan, untuk tidak fokus hanya kepada hal-hal yang materi. Kami gak mau jadi orang yang greedy. Kami gak mau jadi orang yang serakah. Tapi ajar kami untuk merasa cukup dengan apa yang ada pada kami. Kami juga berdoa Tuhan, untuk menjadikan Tuhan satu-satunya sumber berkat dalam hidup kami hari lepas hari. Ingatkan kami kalau hari-hari ini kami mulai lupa bahwa Engkaulah sumber berkat itu. Ingatkan kami Tuhan kalau hari-hari ini kami terlalu fokus sama berkat-Nya sampai kami lupa siapa sumber berkat itu. Hari ini kami mau belajar untuk bergantung sepenuhnya sama Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapa, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang pelihara hidup kami, Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan penguasaan-Mu, di dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa yang punya surga, crazy in love with you. God bless you.